Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita membahas bab iman pada hari kiamat, di mana di semester ganjil ini adalah iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan nanti di semester genap kita akan mempelajari iman yang terakhir, yakni iman kepada qada dan qadar. Baik, kita lanjutkan. Alur hidup manusia dari kecil, kemudian dari bayi lahir, kemudian balita, kemudian dewasa, kemudian menikah, kemudian berkeluarga, kemudian tua, hingga akhirnya manusia meninggal dan dikubur. Dan kemana setelah itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Jadi bagi orang yang meyakini hari akhir, berarti dia meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ketika seseorang mengimani hari akhir, berarti seseorang tersebut mengimani tentang kehidupan setelah kematian, ya. Bahwasanya setelah tahapan kiamat terjadi, hancurnya alam semesta, itu bukanlah akhir dari kehidupan sesungguhnya, tapi baru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kita harus paham ya. Jadi kalau mereka yang tidak mengimani hari akhir, ya mereka menganggap dunia ini ya hanya dunia ini saja yang dikejar. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Jadi kenapa mereka takut mati? Karena ya mereka tidak mengimani hari akhir. Ya, kenapa mereka enggan bersedekah, enggan berbuat baik? Karena mereka menganggap bahwasanya ya apa yang mereka perbuat tadi tidak akan ada pengulangan lagi gitu ya. Tidak akan ada kebalikan lagi, tidak akan ada balasan lagi. Jadi mereka yang mengimani hari akhir adalah mereka yang mengimani adanya hari pembalasan ya, yaumul jaza, hari pembalasan. Kita lanjutkan. Kemana setelah itu? Ibaratkan kehidupan ini seperti waktu ketika lahir dinamai dengan subuh, ketika balita ya, waktu duha kita istilahkan, ketika dewasa itu menjelang zuhur, ketika sudah menikah itu waktu zuhur, berkeluarga itu asar, tua itu maghrib, dan matinya kita itu adalah isya, akhir. Jadi kehidupan itu, fase manusia itu dari awal sampai akhir ibarat perjalanan waktu dari subuh sampai dengan isya. Kiamat, apa itu kiamat? Terus bukti Al-Qur'annya di mana? Ya, bukti Al-Qur'annya di mana? Apa sih itu kiamat? Secara pengertian, secara istilah di dalam Quran surah Al-Zalzalah ya, nanti kita coba tadaburi. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan. Kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Ya, di sini ada underline-nya, ada poin pentingnya adalah akan dimatikan kemudian dihidupkan lagi. Ya. Mati untuk hidup ya. Untuk mendapatkan perhitungan. Nah, ini yaumul hisab ya, hari di mana akan dihitung-hitung, dan pembalasan
yaumul jaza, atas segala amal pekerjaan ya yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Jadi semua nanti ditagihnya, dihitung-hitungnya di sini ya. Jadi itu dari segi pengertian. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman ke berapa tadi? Rukun iman yang kelima ya. Yang kelima. Jadi ini kelas pembagiannya adalah kalau di kelas 7 kita mempelajari 2 rukun iman ya. Iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Kemudian di kelas 8 iman kepada kitab dan iman kepada rasul, yaitu di semester genap di semester ganjil, semester genap. Dan yang kelas 9 iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Pembagian imannya seperti itu ya. Ini bab akidah. Kemudian kita lanjutkan ya. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Beriman pada hari kiamat merupakan ciri dari mukmin yang muttaqin. Apa itu muttaqin? Muttaqin itu takwa ya, orang-orang yang bertakwa. Jamak dari takwa, muttaqin, orang yang bertakwa. Kemudian ada 2 macam hari kiamat. Kiamat terbagi menjadi 2 macam ya. Ada kiamat sughra dan ada kiamat kubra. Apa itu sughra? Kita kalau di sini kan al-maksurat sughra, al-maksurat kubra ya. Tapi pembagian hari kiamat juga dibagi menjadi sughra dan kubra ya. Kiamat sughra adalah kiamat yang kecil dan kiamat kubra adalah kiamat yang besar. Apa pengertian dari sughra? Kiamat kecil yang merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lain. Ini contoh dari kiamat sughra. Jadi meninggalnya seseorang yaitu kiamat kecil lah. Kiamat bagi dirinya sendiri ya. Nah, apa itu kiamat? Oh, ini contoh dulu ya. Ya ini contoh ya. Gunung meletus, meninggal, kecelakaan, ya, banjir ya. Musibah yang terjadi itu merupakan digolongkan sebagai kiamat sughra. Kemudian ini di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 ini sebenarnya ya. Mohon maaf ini tidak terbaca di PowerPoint-nya. Ya, yang artinya di ayatnya berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya kullu nafsin, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang berjiwa, dha'iqatul maut, akan merasakan mati ya. Summa, kemudian, ilaina, kepada kami ya, kepada Allah, turja'un, kamu dikembalikan. Yaitu di dalam Quran surat Al-Ankabut, mohon diingat ini ya, yang sering dibacakan nasihat-nasihat tentang kematian itu ya, ayat ini yang sering dibacakan ya. Ada alam barzah di situ yang merupakan lanjutan tempat hidup manusia ya setelah mati sampai mereka dibangkitkan dari kuburnya. Jadi di situ tempat transit ya, tempat berhenti sementara ya. Jadi ketika kita semua meninggal, tempat transitnya adalah alam barzah
ya. Jadi di kubur itu ya, di situ adalah alam yang berbeda dari alam dunia ya. Kita juga ada ruh kita juga akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan juga ya, merobuka gitu kan ya. Siapa Tuhanmu dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, ini kita harus mengimani ini ya, karena banyak manusia yang tidak mengimani sehingga mereka ya menganggap itu biasa-biasa aja. Padahal ini kalau kita mengerti akan sulitnya kehidupan di kubur itu, maka mereka tentunya akan mempersiapkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Karena mereka meremehkan tadi ya, jadi ya mereka akan terus disiksa ya di alam kuburnya tadi. Jadi jangan pernah meremehkan hari di alam barzah ini. Kemudian kiamat kubro. Pengertian dari kiamat kubro adalah kiamat besar yang merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Nah ini. Jadi ada rekonstruksi lagi ya, setelah hancur itu Allah akan bangun lagi gitu loh. Tapi dengan dimensi yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda. Ya. Kehidupan yang new, bukan new normal ya, tapi kehidupan yang baru ya. Menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kiamat kubro adalah kiamat yang ya hancur semua alam semesta dan semua kehidupannya yang sudah meninggal, yang di alam barzah nanti akan menunggu saja untuk dimulainya kehidupan selanjutnya ya. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Banyak cara yang pastinya ya. Kita tidak tahu dan kita tidak sampai mungkin kapan peristiwa itu terjadi, nanti seperti apa hancurnya alam semesta ini, apakah kalian menyaksikan, apakah kita sudah mengalami kiamat duluan, kiamat kematian tadi, ledakan yang seperti apa sehingga bumi ini hancur. Wallahu alam, Allah yang maha mengetahui, Allah yang zat yang maha besar. Wallahu alim, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kita hanya diperintahkan oleh Rasul kita untuk mengimaninya ya. Maha besar Allah ya, yang berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bisa meteor, bisa tabrakan ya, entah biasa trompet dan kemudian gempa bumi dan lenyaplah, terbelah dan sebagainya, longsor dan sebagainya. Wallahu alam ya. Di situ di dalam Al-Qur'an juga berulang kali divisualisasikan ya dengan seperti daun yang dimakan ulat ya. Kemudian dengan guncangan, dengan api dan lain-lain. Kita lanjutkan. Kebenaran datangnya hari kiamat. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Wa an-nasa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Atiyah. Ya, atiyah itu datang. Kemudian la roiba. Atiyatul la roiba. Datang dan kemudian tidak ada keraguan. Fiha, padanya. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah yab'atsu, akan membangkitkan man fil kubur, semua yang ada di dalam kubur. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, di sini ada penggalan sa'ah. Sa'ah itu dalam bahasa Arab jam ya, waktu ya. Kalau orang Arab nanya kam sa'atul an, berarti jam berapa sekarang, waktu pukul berapa sekarang. Tapi di dalam Al-Quran sa'ah ini bukan jam.
uh, kiamat. Jadi waktu yang sangat spesial yang ditunggu-tunggu. Waktu yang sangat ya, akhirnya waktu lah ya. Akhirnya waktu di dunia lah ya. Saah itu akhirnya waktu, bukan sesuatu seperti arloji, jam tangan, jam dinding, bukan. Jadi Al-Qur'an mendefinisikan saah itu adalah hari kiamat. Jadi hari kiamat itu adalah waktu akhir. Ya, nggak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan, jadi jangan pernah ragu-ragu, dan Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Gambarkan. Kemudian di dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 16 sampai 13. Ya. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, ya, faiza nufikha fis sur, dan apabila sangkakala ditiup sekali tiup, nafkhatu wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, wahumilatil ard, ya, diangkatlah bumi dan gunung-gunung tadi, wal jibal, gunung ya, fadukkata dakkata wahidah, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Fayauma izi waqa'atil waqi'ah, pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wang syaqqatis sama'u fahiya yauma izi wahiyah, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Quran surat Al-Haqqah. Gambaran kiamat kubro, pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Al-Qari'ah ayat 4-5. Mohon diingat tadi ya, Quran-Quran yang menyinggung tentang, membahas tentang hari kiamat. Ada Quran surat Al-Zalzalah, Al-Waqi'ah ya, dan ini Al-Qari'ah. Kemudian langit pun menjadi pecah, Al-Muzammil. Kemudian dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Jadi ada dua trompet ya. Dalam semua riwayat dikatakan malaikat Israfil meniup trompet yang pertama hancurnya alam semesta, dan trompet yang kedua bangkitnya untuk menuju hari perhitungan ya, hari persidangan ya. Hari perhitungan, persidangan, timbangan, semua penghakiman ya, keputusan masing-masing. Ini fase kehidupan setelah kematian ya. Jadi hidup itu sebenarnya cuma sementara ya, nggak lama sih sebenarnya ya. Bahkan di dalam barzah itu kemungkinan orang yang memiliki amal yang buruk, kehidupannya bisa jadi kehidupan di alam barzah itu lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia ya. Kehidupan di dunia mungkin di kehidupan dunia 63 tahun, bisa jadi ketika seseorang bermaksiat di kehidupan dia di alam barzah itu lebih lama lagi ya, karena kan dimensi waktunya berbeda. Pada hari kiamat, seseorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Tentang umurnya, untuk apa umur itu dipergunakan. Tentang ilmunya, apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut. Tentang hartanya, dari mana didapatkannya, dan untuk apa dibelanjakannya. Dan tentang tubuh, fisiknya, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Sangkakala pertama kali ditiup. Kita perhatikan yang tahap pertama ini, sangkakala pertama ditiup, kemudian sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Sangkakala pertama kali ditiup hancur ya alam semesta. Kemudian sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, berkumpullah di padang mahsyar. Allah membangkitkan manusia untuk berkumpul di padang mahsyar, dan kemudian dihisap amal, mizan amal, kemudian menuju sirat. Ya ini ya,
Ini ada penjelasan lebih detailnya lagi ya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian surga dan neraka. Nah inilah kehidupan sesungguhnya, endingnya adalah surga dan neraka. Ini kehidupan yang kekal karena tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Udah mentok di sini. Jadi kalau kita mati akan ada kehidupan setelahnya. Tapi kalau sudah di surga dan neraka, mau kemana lagi? Ya sudah di situ. Surga akan kekal selamanya di situ karena tidak akan mati-mati dan akan hidup selamanya di situ. Dan kalau yang di neraka ya akan terus di situ, tidak ada kehidupan lagi setelah di neraka, nggak ada. Dia akan disiksa selama-lamanya. Ada 12 ramalan kiamat yang gagal. Ini baik pernah difilm-filmkan ya, dan kemudian diberitakan. Mungkin kalian pernah membaca atau pernah menyaksikan, ada di ramalan ayam betina dari Leeds, Inggris. Ya, mungkin di situ dikatakan akan terjadi kiamat gitu ya. Kemudian ramalan kiamat The Mile Rights 23 April 1843 pernah juga ternyata beberapa abad yang lalu. Ramalan kiamat Mormon 1891 atau sebelumnya pernah juga. Kemudian ramalan kiamat akibat komet Halley 1910, ramalan kiamat Pat Robertson, dan setelahnya mungkin yang terbaru yang ramalan kiamat bangsa Maya itu ya, yang 2012 ya, yang kita filmnya mungkin pernah kita tonton ya. Itu di film itu dikatakan kiamat terjadi pada tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. 21 ya, bukan 12 ya. 12 2012. Tapi di sini 21 12 2012. Benarkah yang tahu kapan datangnya, benarkah semua ini? Karena yang tahu kapan datangnya kiamat hanyalah Allah. Nabi Muhammad saja tidak tahu. Kiamat rahasia Allah ya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Firman Allah di dalam Quran surat At-Toha ayat 15. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran surat At-Toha ayat 15. Ini yang dibaca Umar itu ya. Kenapa dia masuk Islam ini? Karena dia merinding dengan salah satu ayatnya yang di sini ya. Takut gitu ya. Oh, ternyata akan terjadi kiamat itu seperti ini. Jadi nggak akan ada yang bisa menyelamatkan dirinya gitu kan ya, dan semua akan dibalas dengan apa yang telah diusahakan, sehingga dia bergetar hatinya, dan kemudian Umar akhirnya masuk Islam karena membaca Quran surat At-Toha. Informasi Al-Quran tentang kiamat. Ya, nanti dibaca lagi Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Al-Zalzalah. Apa Al-Zalzalah? Al-Zalzalah kan artinya guncangan. Ayat pertama, apabila bumi diguncangkan, iza zulzilatil, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi seperti ini? Ayat selanjutnya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kemudian, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Di dalam Quran surat Al-Qari'ah, hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nas. Pada hari itu manusia seperti anak-anak berterbangan.
Dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Al-Qari'ah ayat 1-5. Kemudian nama-nama hari akhir ini mohon diingat. Yaumul Kiamah sudah pasti hari kiamat. Yaumul Akhir sudah pasti hari akhir. Nah ini Yaum Al-Fasl, hari keputusan. Yaum Al-Fat, hari pengadilan. Yaum Al-Jam'i, hari pengumpulan. Yaum Al-Huruj, hari keluar. Kemudian Yaum Al-Hasrat, hari penyesalan. Yaumul Azifat, hari mendekat. Yaumul Wa'id, hari perjanjian. Yaumul Mashhud, hari penyaksian. Yaumul Al-Ghasiyah, bencana yang tak tertahankan. Thomatul Kubro, bencana yang melanda. Dan Waqiah, peristiwa besar. Masih banyak definisi hari kiamat di dalam Al-Quran selain dari yang tadi. Tanda-tanda kiamat kecil ini yang menjadi tanda-tanda mungkin sudah terjadi dan sedang terjadi ya. Melimpahnya harta benda, enggan menerima sodakoh, munculnya orang yang mengaku nabi, ini sudah terjadi dan mungkin akan terjadi lagi. Kurangnya sifat amanah, ini banyak yang sudah terjadi. Banyaknya pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga, orang-orang tua berlaga seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur alias hoax, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian kiamat yang besar, nah ini yang belum terjadi dan akan terjadi. Yang pertama, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, Dabatul Ard atau binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia, Dajjal, kemudian turunnya Imam Mahdi, turunnya Isa Al-Masih, terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia, rusaknya Ka'bah di kota Mekah, Dukhon, kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang yang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Kemudian yang 10, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Hadis Nabi SAW tanda besar. Sabda Rasulullah SAW, keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, berlakunya 3 gempa di timur, di barat, di semenanjung tanah Arab, dan terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia di padang mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Alur kehidupan manusia. Ini anak-anak sekalian, ini bagan pertama. Kita lihat dulu ya. Oke. Alur kehidupan manusia. Dunia, tempat kita lahir, kita startnya di sini kalau dalam sebuah permainan ya. Startnya di sini, semua lahir di sini. Kemudian kiamat ya, hancur. Jadi di sini ini kehidupan kita di dunia ya. Kemudian ba'ats, kemudian dibangkitkan dengan trompet yang kedua, yaumul ba'ats. Kemudian menuju mahsyar, menuju padang ya. Kemudian lapangan ya. Kemudian hisab akan dihitung, jaza dibalas, kemudian mizan ditimbang, kemudian telaga kausar ya, telaga. Kemudian di sinilah bagi yang orang kafir itu langsung menuju jalan pintas, langsung ke neraka. Ya, tapi bagi mereka yang separuh beriman, separuh
bermaksiat akan diuji di sini, ujian keimanan. Kemudian ketika mereka ujian keimanannya lulus, mereka akan mudah melewati jembatan atau Shiratal Mustaqim untuk menuju surga. Namun ketika dia tidak diuji keimanannya, dia tidak berhasil, maka dia akan masuk ke neraka. Ya gitu ya Ananda ya. Ini gambaran yang pasti Allah yang maha mengetahui ya. Ini semua disabdakan oleh Nabi tentang peristiwa-peristiwa ini untuk kita persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan lagi. Yaumul Ba'ats apa? Hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Yaumul Mahsyar, hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Kemudian ini di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 6. Kemudian Yaumul Mahsyar di dalam Quran surat Ibrahim ayat 48. Nanti dibaca lagi ya. Kemudian Yaumul Hisab, hari perhitungan segala amal manusia selama di dunia. Kemudian Yaumul Mizan, ayatnya mana? Ayatnya di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 28. Kemudian Yaumul Mizan artinya timbangan amal, maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan baik dan buruknya. Di dalam pembahasan Al-Qur'annya di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Nah, semua yaum-yaum ini ada di dalam Al-Qur'an tadi ya. Ada Al-Qur'an. Ujian keimanan apa itu? Ujian keimanan pada hari ini di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 13. Ya, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Kemudian Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sirat. Maka beliau berkata, tempat menggelincirkan di atasnya ada besi penyambar dan pengait dan tumbuhan berduri yang besar yang mempunyai duri yang membahayakan seperti yang ada di Najd yang disebut pohon Sud'an. Hadis riwayat Muslim. Telah sampai kepadaku bahwasanya sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Ada yang melewati sirat laksana kejapan mata dan ada yang seperti kilat, ada yang seperti tiupan angin, ada yang terbang seperti burung, ada yang menyerupai orang yang mengendarai kuda, ada yang selamat 100%, ada yang lecet-lecet, ada juga yang ditenggelamkan di neraka jahanam. Luar biasa ya anak-anak sekalian, ini Shiratal Mustaqim ya. Seperti inilah gambaran orang yang melewati sirat. Ya, ada yang cepat seperti kilat, ada yang seperti burung, ada yang terbang ya, ada yang seperti mengendarai kuda, dan ada yang selamat 100%, ada yang berhasil melewati tapi harus lecet-lecet dulu ya. Lecet-lecet kita yang seperti apa? Dan ada yang juga ditenggelamkan langsung. Ini yang tidak berhasil ya, langsung jatuh berguguran ke neraka. Ya, sirat masih penjelasan sirat. Seorang mukmin akan dibebaskan dari neraka lalu mereka diberhentikan di atas jembatan antara jannah surga dan neraka. Mereka akan saling dikisos antara satu sama lainnya atas kezaliman mereka di dunia. Setelah mereka bersih dan terbebas dari segalanya, barulah mereka diizinkan masuk jannah. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, seseorang kalian lebih mengenal tempat tinggalnya di jannah daripada tempat tinggalnya di dunia. Ya, subhanallah, hadis riwayat Bukhari. Sampai di sini ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang surga dan neraka ya. Nanti Ustadz akan sampaikan lagi di pertemuan selanjutnya, namun jika waktu tidak cukup, mungkin Ustadz akan melampirkan materi saja tentang penjelasan surga dan neraka ya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.